Ya, kalau boleh tahu namanya siapa? Namanya Liuran Angelina, Umurnya berapa? 24 tahun tahun ini. Tahun-tahun ini masih muda. Inilah kalau udah tua nggak 24 tahun. Eh, ini apa? Baru siap kegiatan apa? Nge-gym, baru siap nge-gym hari ini. Jadi tiap hari nge-gym. Puasa gini nge-gym? Puasa-puasa yang ini nge-gym. Enggak apa namanya? Lelah enggak? Enggak jadi kendala. Rasa dehidrasi enggak sih sebenarnya. Tapi Karena tetap- memang udah terbiasa aja. Tapi kan tetap puasa kan? Tetap harus, kan kewajiban. Oh hebat, puasa nge-gym. Nah nge-gymnya apa? Setiap hari, seminggu berapa kali atau apa gitu? Kalau sebulan pertama sih setiap hari, cuman ini dipatokin jadi seminggu 4 kali atau 5 kali. 4-5 kali sih. Karena Maksudnya bulan pertama itu setiap hari jadi itu? kalau misalnya Kenapa? waktu pertama kali nge-gym setiap hari itu memang kayak masih gimana ya, mungkin masih kemaruk-kemaruknya apa nge-gym kan, jadi kayak Sabtu Minggu juga nge-gym gitu-gitu. Kalau sekarang ada kegiatan tas di weekend ini, kadang ada acara di kantor gitu-gitu, apalagi di bulan puasa, jadi dimaksimalkan tuh seminggu 5 kali, karena Sabtu Minggunya tiba-tiba ada acara di kantor atau apa. Udah berapa lama nge-gym? Jalan 3 bulan. Ya, baru. Sebelumnya memang hobi olahraga atau punya olahraga yang lain selain nge-gym atau apa gitu? Memang sebelumnya suka olahraga, dari SMA udah workout, udah jogging, zumba gitu-gitu sih. Dari kantor juga ada. Dulu kan sebelumnya kerja kan, terus ada kegiatan gitu zumba. Jadi tiba-tiba di masa pandemi diberhentikan, jadi ikut nge-gym di tahun ini. Tahun sebelumnya workout aja sih di rumah. Workout di rumah itu ngapain aja? Latihan perut, latihan paha, latihan kaki, lengan, semuanya. Ya, maksudnya Squat, ya ngapain itu? Apakah sit up, push up atau apa push gitu? up, squat, banyak. Itu rutin Plank, rutin. di rumah? Seminggu 3 kali. Iya di rumah. Di rumah. Seminggu 3 kali di apa namanya, di luar, di halaman atau di dalam rumah atau? Di dalam kamar. Ada efek apa positifnya atau apa gitu dari nge-gym ini? Ada lebih sehat, lebih sehat sih. Terus kayak gak gampang lemas atau letih gitu, bugar aja tiap hari. Pernah mungkin apa sakit yang menyebabkan tuh akhirnya jadi berhenti olahraga atau apa gitu? Ada pernah sakit yang parah gitu? Sejauh ini sih belum ada. Dan Atau jangan sampai ya. pernah cedera di warm up gitu jogging? Nah, selain itu ada olahraga favorit? Apa? Selain workout, nge-gym, jogging atau apa, ada olahraga favorit yang lain? Iya. Berarti itu aja, nggak olahraga permainan nggak ada seperti namanya renang, badminton atau nggak ada ya? Jadi cuman apa ya? Ya fitness-fitnessnya kurang lebih kayak gitulah. Zumba kan kurang lebih senam ya. Iya. Nah, oke. Kerja di bidang apa? Di perbankan, bagian administrasi. Administrasi. Sudah berapa lama? Jalan 2 tahun sih. Apa sebelumnya kuliah atau apa gitu? Kuliah ngambil pertama ada 3, jurusan administrasi bisnis, terus lanjut ekstensi S1 jurusan manajemen. Jadi kemarin tuh sempat kuliah sambil kerja, tapi sekarang udah tamat kuliahnya, jadi kerja aja sekalian nge-gym gitu aja sih. Enggak apa, waktu yang kuliah sambil kerja itu enggak apa namanya yang mengganggu jadwal kerja, jadwal kuliah gitu? Kalau ada tugas atau apa enggak ribet gitu? Enggak sih. Itu menjalaninya kuliah sambil kerja itu berapa lama? 1,5 tahun. Jadi ngambil kuliah, jadi kan udah tamat dulu tuh D3. Tiganya ya. Habis itu kerja, lanjut S1 itu jadi 1,5 tahun. Enggak sih. Enggak gimana ya? Mbak bisa ngatur waktunya. Karena kan kuliahnya juga Senin sampai Kamis. Kuliahnya? Senin sampai Kamis. Kerjanya? Senin sampai Jumat. Kan perbankan. Iya, tapi kan Senin sampai Kamis ya. Itu berarti masuk sore. Masuk malam. Kan masuk kelas karyawan. Oh, masuk malam. Masuk malam.
Nggak capek kan, pulang kerja dari pagi sampai sore langsung lanjut kuliah itu Karena nggak anaknya capek, suka sibuk, nggak apa mungkin apa namanya ngantuk malam gitu. suka menyibukkan diri sih memang. Apa ya, caranya misalnya mengatasi tadi yang saya bilang, yang kan kuliah malam nih apalagi udah lelah habis makan atau mungkin habis sholat gitu kan, ngantuk tuh kayak mana kalau misalnya kena, pernah kan pasti di suatu waktu yang aduh capek kali, ngantuk kali gitu, pernah nggak gitu ngalaminnya? Sejauh selama kuliah nggak pernah sih, karena kan awal-awal kuliah mungkin mungkin memang suka gimana ya, suka menyibukkan diri, jadi kayak suka mau apa, suka belajar hal yang baru kan. Kuliah itu ekstensi S1 kan juga nambah ilmu ya, jadi kayak suka aja gitu. Dan pas 1 tahun terakhirnya itu kan pandemi, jadi online. Tamatnya kan 2020 kan, masih masa-masa pandemi, jadi online. 1 tahun terakhir online, 2 semester online. 2020 Ya, berarti 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Nah, karena tadi ada bilang pandemi kan, karena berarti ada apa ya, kesulitan atau bisa jadi kemudahan kan, yang paling pertama yang kuliah dulu itu tadi, ada mungkin apa nih, mungkin dispensasi atau kemudahan dari kampus untuk selama kuliah online itu yang bisa kita akhirnya jadi tidak sesibuk kalau kita kuliah offline. Iya sih. Ada nggak kesulitannya atau kemudahannya? Kesulitannya sih mungkin karena apa ya, gimana ya, administrasinya aja agak lama sih, bukan memperlama, agak lama karena kan banyak tuh yang mau diurus kan. Kalau online kan nggak, kan sistem yang bekerja gitu kan, jadi agak sistemnya itu bukan agak lama sih, tapi kan karena banyak mahasiswa jadi servernya mungkin error banyak. Maksudnya administrasi apa ini? Administrasi online ya dong, kayak misalnya kita mau pengajuan judul, Oh, atau kita mau KRS kayak gitu-gitu. Jadi atau kita tugas. kan ada masing-masing admin, kita ngecek admin ini kan nggak satu mahasiswa yang atau mahasiswi yang dibalesnya atau diresponnya kan banyak gitu. Itu aja sih. Kalau misalnya online-nya ya jadi kayak pulang kerja ya kan, sambil di kantor bisa kita kuliah kan online gitu, ikut Zoom atau apa. Dan mereka kan kelas karyawan, jadi mereka tahu juga kan ada karyawan yang mungkin sampai malam kerjanya gitu sih. Nah, kalau pernah nggak pas kuliah itu terus kerjaan juga di kantor dapat lembur gitu? Pernah nggak kejadian bentrok? Pernah, karena kelas karyawan jadi dosennya juga ngerti, kadang kayak izin aja gitu, kayak Pak Bu izin ya karena ada lembur gini, yang penting tugasnya dikerjain sih. Atau kalau mereka ngasih tugas tambahan ya udah dikerjain aja. Ada dispensasi dari dosennya. Berarti tidak dipersulit sama dosennya karena Karena kita ngambil kelas karyawan. Jadi mereka juga ngerti kan, kita yang kelas karyawan berarti kan orang-orang pada pekerja semua yang diambil. Nah, kalau pas offline pernah ngerasain waktu pas datang ke kampus, kuliah yang sambil bekerja itu pernah merasakan? Pernah kan, 2 semester awal kan offline. Nah, itu kalau misalnya tadi lah, kalau misalnya kita lembur tadi, apakah seperti itu juga dikasih dispensasi? Bisa dikasih dispensasi izin. Dari kantor, iya. Apa dari kampus? Misalnya Dari kampus. lembur dari Iya. Atau kebalikannya nih. Pas ada lembur di kampus, ada lembur di kantor, terus kampus pas mungkin ujian, karena ujian tengah semester atau ujian akhir semester, itu bagaimana? Pernah nggak kejadian? Jadi kalau misalnya kayak ujian itu kan wajib ya datang, jadi kayak izin sama pimpinan kantor, pimpinan kantor, manajer atau apapun, dan mereka ngasih. Karena kan lembur itu kan gimana ya, kalau misalnya ada data yang benar-benar urgent di saat itu juga timingnya pas, mungkin cuman kuliah malam doang ada ujian, jadi nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita kayak ada ujian atau apa dan kita tinggal bilang sama izin sama manajernya juga ngasih dispensasi. Alhamdulillah dulunya memberikan dispensasi, nggak memberatkan. Berarti kuliah sambil bekerja ini tidak jadi kendala ya? Tidak. Misalnya biar ya orang-orang di sana atau orang-orang yang
mengalami, kan ada gitu alasannya, aduh karena aku kuliah kerjaku nggak beres, karena aku kerja kuliahku nggak beres, kan itu ada selalu begitu. Berarti untuk Lioren tidak mengalami itu ya, istilahnya masih sejalan lah ya gitu ya, tidak mengganggu gitu. Tergantung pribadi masing-masing sih. Kalau emang udah niatnya memang pengen kuliahnya cepet tamat sambil kerja, ya memfokuskan diri. Apa wisudanya sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang ditargetkan waktunya. 1 tahun setengah. Sesuai berarti ya, tidak molor gitu. Nah, ini dia kan jelang-jelang akhir pasti kan kalau lanjut S1 dari D3 lanjut ke S1 itu ada apa namanya? Kerjakan skripsi. Ada. D3 tugas akhir. S1. Iya, benar D3 tugas akhir kan. Ini kan Lioren berarti kan melanjut ini ke S1-nya, tetap ada skripsinya. Nah, itu juga pada saat skripsi kan tahulah apa mungkin karena itu kenanya pas pandemik tuh ya. Iya, Mas. Pas Covid ya. Pas Covid. Itu kan jumpai dosen, bimbingan biasa kayak gitu kalau orang mau skripsi kan. Iya. Jumpai dosen pembimbing, dosen apa lagi saya lupa. Uji. Dosen menguji ya betul, untuk apalagi menjelang nanti kita mau seminar proposal, mau meja hijau kan. Nah, itu ada kendala nggak waktu pas itu kan kenaknya di masa pandemik nih, COVID-19 corona. Ada nggak halangan dalam mengerjakan skripsi itu dengan situasi pandemik, kemudian dari kantor juga mungkin ada banyak kerjaan, ada nggak jadi kesulitan tersendiri bagi Lioren? Untuk kesulitannya sih nggak ada karena online juga sih. Jadi kalau Online? misalnya online, Jadi itu jumpa ada dosennya proses online? Online, karena akses portal, jadi by WA. Jadi by WA kita tuh Berarti nggak langsung ketemu dosen ya? Nggak kita tetap itu muka? revisi juga dari portal, ada di portal di kampus itu. Jadi kita by WA dosen, kalau misalnya kita ada revisi, kita memberitahukan informasi kalau misalnya kita sudah revisi di portal itu gitu. Jadi melalui online sih, jadi nggak ada kesulitan apa-apa. Di kantor juga bisa sembari ngerjain. Sempro juga online, sidangnya juga online. Oh, tidak tetap muka berarti sih seminar proposal, Nggak sidang, face to face. kecuali wisuda. Wisuda ada yang online, ada yang offline. Jadi lo orang ikut kemarin yang online, yang offline-nya nggak ikut dan nggak ada masalah apa-apa. Ijazah tetap keluar. Ada perbedaan nggak? Dulu kan waktu D3 kan itu tugas akhir ya, kurang lebih sama kayak skripsi, dengan sekarang yang S1 buat skripsi bimbingannya online ya, waktu D3 kan enggak gitu. Ada nggak perbedaan yang mungkin yang mendasar atau yang berbeda lah gitu dengan bimbingan yang offline dan online? Mana yang lebih sulit atau mana yang lebih mudah gitu? Yang lebih sulit sih, ya tergantung orangnya. Sulit sih menurut orang nggak ada. Mungkin perbedaannya adalah yang satu offline, satu online. Mungkin waktu yang online itu negeri juga, jadi kayak gimana ya? Negerinya juga terstruktur gitu, nggak ada yang gimana-gimana kan. Terus diikuti aja. Dosennya juga alhamdulillah baik juga, jadi kayak nggak ada kendala. Bahkan cuma revisi sekali doang sih tugas akhir, revisi sekali doang bisa approve langsung. Tugas akhir atau skripsi? Tugas akhirnya cerita tugas akhir ini cerita MD3? D3, iya itu langsung revisi sekali doang, habis itu jumpain penguji, ya udah sidang. Nah yang kedua juga, yang ke waktu S1 kan sidang tuh, jadi kayak kan karena online, jadi mungkin dosennya juga kayak yang ya udahlah kelas karyawan, mungkin online juga, mungkin dia nggak mau meribetkan mahasiswanya, ya udah jadi kayak lancar-lancar aja. Nggak tahu, mungkin rezeki orang kali ya, lancar-lancar aja, nggak ada kendala gimana. Berarti tadi kan ada Lioren bilang waktu S1 negeri. Salah, D3-nya negeri. Oh, kembali S1-nya swasta. swasta. Itu ada kesulitan nggak misalnya kita dari D3 lanjut ke S1 yang istilahnya institusinya atau kampusnya kan berbeda saat waktu D3 negeri, pas S1 swasta gitu. Itu ada nggak kesulitan secara administrasi mungkin pada saat pendaftaran atau bagaimana penyusunannya, ada nggak? Balik lagi nggak ada, karena Ada. D3-nya juga terstruktur. Nah, D3 negerinya itu terstruktur. Dia nggak yang Iya, maksudnya mau yang ke S1-nya gitu, ada nggak Nggak, dipersulit nggak ada. di kampus Nggak. yang S1 swasta? Kalau boleh tahu jurusan apa waktu itu? D3 administrasi bisnis, S1 manajemen SDM. Itu berbeda atau
apa ya? Nggak beda, kan dia mau lanjut S1 jadi udah tahu apa yang diambil. Administrasi bisnis kan mencakup manajemen, cuman ngeluarin itu manajemennya memperdalam sumber daya manusia SDM. ya. Berarti pekerjaannya ada berhubungan dengan SDM sekarang, dengan sumber daya manusia. Pekerjaan ya kan tadi kalau nggak salah kan administrasi ya. Iya. Administrasi ada berhubungan dengan apa SDM, misalnya mungkin menyeleksi pegawai atau karyawan baru Sebelum atau apa. kerja jadi ini kan sekarang administrasi di perusahaan yang sekarang ya, sebelumnya kan sekretaris, sebelumnya HRD, pernah menjadi HRD. Berarti sudah apa? Ketiga kali bekerja di tempat yang berbeda. Yang pertama kali bekerja di bagian HRD, HRD. kedua sekretaris, ketiga administrasi promosi. HRD ya SDM lah ya. Iya. Tarisna itu menjalani 3 apa ya, mungkin pekerjaan yang memang berbeda, ada kendala dari yang HRD, sekretaris, kemudian ke administrasi Gak ada kendala. sih, cuman mau cari yang lebih baik aja. Maksudnya apa namanya menyesuaikannya dari satu jenis bidang itu ke bidang lain yang perlu adaptasi yang lama. Iya sih. Nggak ada. Nggak. Karena memang bagian, karena apa ya, D3 juga nggak jauh-jauh dari sekretaris kan. Waktu administrasi bisnis itu udah mencakup semuanya, ada belajar perpajakan, sekretaris, administrasi, wirausaha, jadi kayak udah ada skillnya di situ. Kalau administrasi kan kita juga ada belajar pengarsipan gitu, surat masuk, surat keluar gitu, jadi sinkron sih. Kalau yang HRD-nya baru agak kurang sinkron sama jurusan yang orang ambil kemarin D3. Cuman karena diajarin juga terus apa gimana ya, ngeseleksi orang, habis itu kan udah ada bagian kan psikotes doang tuh kan, ada online-nya kan, udah ada sekarang online, jadi tahu skornya berapa, dia cocok apa enggak gitu-gitu. Terus kayak kerjanya ngitung gaji karyawan juga udah by Excel gitu sih, jadi nggak terlalu rumit menurut orang gitu. Waktu kuliah pernah nggak kan ada PKL tuh ya, PKL atau apa ya, mungkin praktek lapangan gitu. Iya. Nah itu PKL yang pernah dilakukan itu dengan sekarang bekerja itu ada nggak apa namanya berhubungan secara langsung? Misalnya kan biasanya sih kalau orang PKL, anak-anak PKL itu kadang yang pernah saya dengar cuman suruh fotokopi pegawai di misalnya di PKL di perusahaan A gitu kan, udah fotokopi ini, belikan ini buat minum gitu-gitu. Memang nggak semuanya sih yang saya pernah dengar seperti itu sih. Jadi akhirnya mereka PKL nggak dapat ilmu dari teori yang mereka pelajari di kampus gitu. Nah kalau itu pengalaman Loren PKL-nya tidak seperti itu kan? Berarti PKL di salah satu perusahaan ternama. Jadi kayak memang benar-benar jurusan orang juga nyangkut di situ, terus dipilih sama dipilih sama salah satu yang bekerja di perusahaan itu gitu. Kalau misalnya orang itu ngikut dia aja karena jurusan orang juga sama jurusan orang tuh ngebantu pekerjaan dia. Berarti kurang lebih jadi asisten dia, asisten pribadi ya, menyelesaikan membantu pekerjaan dia. Itu berapa lama dilakukan waktu itu? 3 bulan. Nah, itu kan prakteknya, berarti kan ilmu sebelumnya kan diperoleh dari teori di kuliah ya. Itu waktu D3 ya, D3 dulu ya. Berhubungan apa istilah yang kita pelajari selama di kuliah teori-teori itu pas prakteknya dapat gitu. Jadi teorinya itu bisa dijalankan lah gitu ya, membantu yang tempat waktu PKL itu. Jadi nggak seperti yang saya bilang tadi ya, disuruh fotokopi, buat kopi. Ya itu akhirnya jadi dapat ya kita lakukan. Nah itu D3 pas S1-nya ada PKL ya menjelang Kelas karyawan berarti udah kerja? Nggak ada ya kalau kelas karyawan. Oh berarti memang itu beda kelas karyawan dengan reguler ya, kalau misalnya kita melanjut kuliah gitu. Iya. Jadi emang teori, apalagi pandemik online gitu, dan mereka ya karena udah bekerja udah tahu lah ya. Nah selama 3 kali bekerja itu gitu, 3 bidang yang dikerjain itu sih,
mana yang paling Leoren suka gitu, yang paling apa ini loh passionku gitu, ini kesukaan aku. Karena kita kan bekerja biasa sih kalau apa ya, bisa kita melakukan dengan baik itu biasanya dari hati, dan biasa dari hati itu biasa itu yang kesenangan kita. Jadi kerja itu nggak, walaupun banyak tekanannya, namanya pekerjaan pasti kan banyak tekanan ya, apapun ceritanya gitu, tapi kita menjalaninya tuh apa ya, have fun gitu, senang gitu. Itu mana dari yang 3 pernah dijalani, itu mana yang paling Loren sukai Di bidang Loren karena mungkin Loren juga belajar manajemen dan administrasi. Yang 2 terakhir sih kayak sekretaris juga Loren suka, administrasi juga Loren suka, karena memang Loren mendalami peran waktu kuliah itu. Peran kuliah itu kan Loren benar-benar fokus gitu. Jadi kayak aku kuliah di jurusan ini, masa aku bekerja di luar dari jurusan itu gitu. Jadi Loren memperluas skill yang ada. Jadi sekretaris sama administrasi paling Loren itu passion Loren sih. yang 2 terakhir ini ya. Nah, seperti tadi yang saya bilang kan, walaupun kita kerja udah sesuai dengan hati kita, passion kita, kesenangan kita, kan ada tekanan ini Ada gitu. pasti. Cara ngatasi kayak mana sih kalau misalnya bos atau manajer atau pimpinan ya mungkin moodnya lagi nggak baik, dia kan marahin kita atau menegur kita. Namanya manusia kan berbeda-beda caranya, ada yang mungkin lembut tapi ada yang mungkin apa ya, maki-maki atau marah-marah. Itu kayak mana cara apa ngadapinya lah gitu. Ini menurut Loren. Iya. Cara mengatasi menurut Loren. Iyalah, Kalau jangan menurut orang lain lah. Kalau menurut Loren sih ngadepinnya itu Misalnya Leoren kena marah ini, pertama kali jangan masukin dari hati, jangan masukin ke hati. Mungkin jadi kayak maklumin aja gitu. Kalau misalnya mungkin dia lagi bad mood atau dia lagi ada masalah apa gitu kan, terus ada kerjaan yang kurang pas menurut dia, ya udah diam aja gitu, kayak udah minta maaf aja, karena kan dia atasan kita gitu. Apalagi dia juga dia atasan plus bawahan kan, kalau misalnya dimarahin pasti dia juga nggak mungkin ngembangkan atasan dia. Begitu juga sebaliknya Loren. Yang kedua itu dibicarain dengan kepala dingin sih. Misalnya dia udah lagi marah, ya udah Loren diam aja. Nanti kalau misalnya Loren tahu tuh Loren nggak salah, waktu dia udah nggak bad mood ataupun dia udah stabil emosinya, baru Loren sampaikan dengan kata yang baik gitu. Jadi biar nggak gimana ya, nggak sama-sama emosional gitu. Ketika Loren juga ada masalah misalnya atau apa, dan dia juga ngerti, atasan Loren juga ngerti gitu. Jadi kayak gimana ya, atasan sama bawahan ini harus saling mengerti. Karena untuk teamwork itu nggak susah, itu nggak mudah, teamwork itu nggak mudah. Jadi harus saling mengerti, harus saling memahami kondisi satu sama lain gitu. Kalau Loren jadi ngatasinya itu kayak, satu nggak usah baper atau bawa perasaan ke dalam hati, yang kedua ngatasinya pakai kepala dingin aja gitu. Jangan terikut dia emosional, Loren juga emosi gitu. Diamnya aja dulu, nanti kalau misalnya dia udah tenang baru kita omongin baik-baik. Nah, biasanya kalau terjadi masalah itu selesai di hari yang sama atau mungkin nunggu hari berikutnya atau sempat berlarut-larut ada atau bagaimana? Seandainya kayak begitulah. Kalau misalnya ada satu case kayak yang kerjaan memang urgent kali dan dia bawa emosional, itu Loren ngomong baik-baik, Pak ini ada kerjaan yang harus benar-benar hari ini siap nih datanya gitu kan. Udah kita kerjain aja, nanti paling diceknya gitu. Kalau misalnya dia bad mood atau apa, yang penting kerjaan itu udah selesai. Dan dia masih marah-marah, kita tetap mengerjain ya. Gitu. Pernah nggak misalnya dia berlarut-larut gitu? Yang pernah Loren alami berlarut-larut, misalnya udah hari ini dia marah, besok marah lagi, padahal ya mungkin masalahnya nggak terlalu berat ya, tapi mungkin ya itu tadi mungkin bad mood dia berlama-lama gitu, kelamaan. Pernah nggak gitu? Sejauh ini sih. Jadi kalau ada suatu masalah di hari yang sama terselesaikan, nggak pernah berlanjut ke hari berikutnya. Nah, kalau Lorennya bad mood gitu, ya namanya manusia kan, pasti nggak mungkin. Itu cara ngatasinya gimana? Tambah lagi tadi kita lagi banyak ya mungkin kerjaan gitu kan, ya belum tentu juga. Seperti tadi Loren bilang, emang ya si teamwork itu tidak mudah, dan antara atasan dan bawahan harus saling mengerti. Tapi kan ada juga atasan yang tidak mau mengerti gitu. Ya itu kan urusanmu, kadang ada gitu kan. Nah, itu ya bad mood kan, kau yang bad mood gitu. Ya nggak urusan saya gitu. Nah, kalau ada masalah di keluarga, bukan nggak urusan saya. Ini kantor, nah itu bagaimana
kalau pernah ngalaminya itu pernah atau tidak, terus bagaimana cara mengatasinya? Pernah sih. Terus kalau orang tuh memang suka denger musik ya. Jadi denger musik aja gitu. Nanti kalau udah hilang, udah balance ya udah. Tuh, cuma dengar musik aja ya, simple ya. Dan itu tidak apa ya, tidak berlarut-larut, tidak lama. Kalau misalnya bad mood itu, misalnya ya. Nah, di luar bekerja selain tadi nge-gym ada apa kesenangan atau hobi lain yang diikutin di luar bekerja lah, rutinitas dengan nge-gym tadi yang baru 3 bulan ada nggak? Kalau penat kali jalan-jalan jauh gitu. Atau nggak me time, suka pergi nge-mall sendiri, nonton sendiri, makan sendiri, baca buku sendiri. Jadi kayak kalau memang penat kali suka menyendiri orang. Sebenarnya orang tuh suka jalan-jalan sendiri. Jalan-jalan sendirinya itu di dalam kota, luar kota. Kalau luar kota paling bareng teman, bareng keluarga. Yang paling disuka kalau dari me time itu misalnya tadi ya mungkin untuk nge-refresh otak kita apa sih yang dilakukan yang paling disukai? Menyenangi diri sendiri, contoh bikin barang buat diri sendiri, mempercantik diri sendiri, sama apa ya, nyari kesenangan diri sendiri aja gitu. Misalnya lagi pengen apa ya udah beli, pengen makan apa ya udah makan, tanpa ada yang gangguin. Sendiri. Just alone. Itu Just alone maksudnya. apa namanya? Sering atau jadi rutinitas atau mungkin hanya apa ya? Mungkin hanya ya kalau lagi suntuk aja atau mungkin ingin menyendiri aja atau bagaimana gitu. Sering. Berarti di apa ya Sabtu atau Minggu gitu. Kan kerja Senin sampai Jumat ya. Di Sabtu Minggu. Berarti sering kalau emang apa jalan sendiri gitu. Kadang pulang kerja, kalau Sabtu kayak nonton sendiri. Sering. Sering. Film apa yang disukai? Genrenya, jenisnya. Action, horror, drama, thriller sih pasti tergantung filmnya gitu. Jadi kalau nengok film itu memang nengok trailernya dulu kayak ini oke nih filmnya, udah nonton aja. Indonesia atau Apapun. luar? Apapun. Ya. Berarti. Nah, setelah ya me time tadi, menyendiri tadi, ada hal yang mungkin didapat gitu, hal-hal positif gitu. Ketenangan diri. Tenang aja gitu kalau sendiri. Beda ya, kalau misalnya kan ada beberapa orang yang mungkin dia main game atau dia bareng teman. Ya pasti beda-beda lah, namanya manusia kan. Iya, manusia kan beda. Kalau orang memang memilih untuk sendiri, lebih tenang aja. Pernah nggak pada saat kita pengen me time tuh menyendiri itu ada orang yang ya mungkin keluarga atau orang-orang yang di dekat kita, teman-teman kerjaan yang apa ya mungkin nyinyir atau alah nyepelein itu alah macam betul aja kok sendiri gini-gini. Nah ada gak yang pernah Kan menjudge seperti itu? kayak tiba-tiba bilang kayak alah sok sendiri padahal ada yang nontonin gitu. Ya, Kayak bodo amat aja. tapi itu benar-benar sendiri kan. Memang benar-benar sendiri. Nah, yang seperti orang-orang yang seperti itu apa namanya? Dia bisa udah Lioren ya kayak tadi Lioren bilang bodo amat, mereka apa masih tetap mengganggu atau udahlah udah dia kayak gitu orangnya. Udah. Jadi nggak istilah mereka ini nggak apa ya, kalau keluarga berarti sudah paham lah ya, berarti nggak hal yang aneh gitu. Karena memang dari dulu sih. Nah kalau kawan kerjaan ya itu untuk ya kan ada juga kawan yang alah kau sok-sok sendiri nih, cuma ngasih pengertian ke si kawan ini. Ya ada ngasih pengertian sih, cuma gue bilang kayak yaudah kalau nggak percaya udah kayak ngapain dia ngasih pembuktian kan ke orang-orang gitu. Nggak perlu ngasih pembuktian. Nggak perlu lah. Yang memang sendiri juga yang loren yang ngerasain gitu kayak ngapain gitu. Kalau nggak percaya ya udah gitu. Itu urusan dia lah ya. Iya. Yang penting. Oke, terakhir sebelum apa? Kan di situasi kondisi kita yang 2 tahun nih ada pandemik gitu. Apa sih ada kendala yang berarti dalam melakukan pekerjaan gitu? 2 tahun terakhir ini kan 2020 itu kita mulai kena apa? COVID-19 kita enggak? Kalau untuk kerjaan mungkin susahnya adalah gimana ya?
Enggak, gini, kalau misalnya keluar sih, misalnya harus pakai masker atau apa, tiba-tiba kayak lupa pakai masker, kita kan tiba-tiba yang dulunya nggak pakai masker, tiba-tiba yang sekarang yang kemana-mana harus pakai masker. Jadi kalau misalnya kayak kelupaan jadi hectic sendiri, panik ya. sendiri gitu. Terus kalau untuk gimana ya, kalau orang sih ngadepinnya, kalau misalnya di kantor kayak ya udah gitu, kayak yang nggak ada pengurangan juga kan, jadi nggak worry atau apa. Paling untuk worry-nya adalah keluarga, takutnya di kantor ada yang kena, terus kena ke diri sendiri, ya tahu-taunya yang bawa penyakit ke keluarga. Itu aja sih. Pernah kena? Nggak, belum sih. Sudah vaksin? Udah Mantap. vaksin 3, Udah 3. udah booster. Mantap. Berarti kalau seandainya ini dianggap ya pandemik jadi endemik, dianggap biasa aja, apa ya, sangat membantu nggak dalam pekerjaan nanti kelaknya? Kalau misalnya Ya ini kan tidak ada pandemi, pandemik awal, Iya. masih pandemik nih kan, rencananya sih katanya udahlah ini dianggap Iya. biasa aja ya, jadi ini endemik, dianggap aja udahlah, penyakit ini memang ada. ya Kalau saya pribadi juga percaya penyakit itu ada, tapi kita nggak seperti 2 tahun yang lalu. Iya. Kalau 2 tahun lalu kan ya paranoid, saya aja Iya. paranoid gitu, tahu COVID-19, corona apa itu gitu, nengok orang batuk-batuk, flu udah ketakutan sendiri gitu. Nah, itu kalau dibuat biasa aja menurut Leoren membantu nggak dalam segi pekerjaan, mungkin dari rutinitas sehari-hari gitu? sangat membantu. Jadi kalau misalnya Ya, nggak biasa aja nih ya? Iya, lebih luas gitu. Kalau misalnya ketemu juga nasabah di luar, jadi kayak nggak ada yang takut atau nggak ada yang worry atau gimana. Terus kayak untuk lapangan kerja mungkin lebih dibuka kan. Atau kan kemarin tuh tutup karena takut kan. Iya. Terus mungkin ada sedikit perjalanan dinas, jadi kayak nggak perlu karantina lagi gitu. Jadi sangat membantu lah, mempermudah untuk pekerjaan masing-masing. Oke, terima kasih untuk bincang-bincang singkatnya atau nanya-nanya singkatnya. Ya, mudah-mudahan ini membantu banyak orang apa yang Leoren bilang ini gitu. Iya. Atau pengalaman yang Leoren bagi lah, Iya. dari bekerja, kuliah, terus kerja sambil kuliah, baru ada tadi katanya nge-gym, awalnya tadi nge-gym kan, baru siap nge-gym, udah ditanya-tanyain gitu. Oke. Terima kasih, mungkin nanti suatu saat kita bisa jumpa lagi di hal-hal yang lebih baik atau hal-hal positif dan lain industri. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Oke.